Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi pertemuan kita hari ini yaitu tentang apa namanya? Yaitu forwarding dengan fitur NAT ya. Jadi ini saya ambil sumbernya ya dari Mikrotik ya, dari mikrotik.co.id. Nah, jadi mikrotik.co.id adalah situs untuk market ya. Sebenarnya ini adalah situs penjualan. Kalau kita lihat di sini ada penjualan router ya. Jadi di sini di Indonesia ya. Tepatnya ini adalah di Indonesia yang beralamat di Jogja ya, di Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat di sini adalah alat-alat yang akan dijual ya. Nah, jadi saya tertarik, mungkin kita lihat dari artikel di sini. Kalau kita tutupnya misalnya kita ketikkan di Google, misalnya how to forward ya. Nih misalnya port server lokal on Mikrotik. Mungkin kita diarahkan ke sini gitu ya. Mungkin tagnya tepat gitu ya. Tag daripada ataupun kata kunci ya untuk masalah forward dengan fitur NAT itu diarahkan ke sini. Biasanya kan kalau kita buat bahasa Inggris misalnya, kata kuncinya dia akan mengarah ke situs luar ataupun situs berbahasa Inggris. Tetapi yang lebih tagnya ini ya, kuncinya dia ke bahasa Indonesia. Jadi kalau mikrotik.co.id ini ya, ini maksudnya di Indonesia ini nggak asing lagi bagi kita. Misalnya bagi kita yang ingin membeli peralatan router ya, yaitu dibagi di Mikrotik Indonesia. Nah, begini, kalau kita lihat di sini ya, ada kalanya server yang ada di jaringan kita perlu diakses dari jaringan publik, misalnya karena ada karyawan yang bersifat mobile dan harus bisa mengakses data yang di server tersebut yang kita butuhkan alamat IP publik. Gitu deh. Jadi kepada rekan-rekan semua ataupun kepada mahasiswa semua, di dalam jaringan itu kan ada namanya IP public ya kan, ada IP public statis, kemudian ada juga IP public dinamis ya. Kalau misalnya kita lihat di sini penjelasannya, IP public dynamic ya, kemudian ada juga yang namanya IP public statis ya, statis. Nah, jadi IP public dynamic ini maksudnya yaitu IP-nya itu berubah-ubah. Oke, misalnya bagaimana cara melihat IP public? Bisa Anda buka misalnya di sini di Google, Google atau Watch ya, What IP address. Nah, itu situsnya, What IP address. Ketika kita klik ini, misalnya What's my IP ya kan, so real public. Jadi IP address. Jadi di sini akan diinfokan kepada kita, harusnya diinfokan ya. IP paling yang kita gunakan ini adalah situsnya lagi ini, please stand by iHuman. Oke, please click each image containing about. Inilah yang pertama ya. Nih next, please click each image containing about. Apa sih? Gak usah situs inilah, ribet ya. Kita back dulu. Ini ada situs yang pertama. Jadi kita lihat dulu IP public yang saya gunakan ini bisa di track ya, bisa di tracking menggunakan alamat seperti ini. Nah, ini dah. Coba Anda perhatikan, diperhatikan di sini my IP address ya. Jadi my IP address ini maksudnya begini. Ini sekarang IP yang saya gunakan. Maksudnya bukan IP laptop saya. Kalau saya cek di IP laptop saya kan tak mungkin kan, misalnya ipconfig. Oh, ipconfig belum ada ya, berarti IP adalah IP saya kan yang ini adalah IP, oh bukan ya, 192.168.199 harusnya yang ini dia inet. Jadi di bagian ENP 0
INP0 S25. Ini dia 199, ini IP saya. Nah, setelah kita tracking dari Google, ternyata IP yang saya gunakan itu hanya ini ya, IP public yang saya gunakan itu yaitu IP-nya tadi 36 sekian 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 ya. Ini saya enter lagi dulu biar nampak before application. Oke, saya back dulu. Nah, ini dia 3690. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya ini kita ping, seharusnya pingnya itu harus 1 ya. Coba perhatikan ya, ping saya pastikan sini, pasti seharusnya harus time-nya itu kecil gitu ya. Kalau kita lihat sini 0,5 ya kan. Kalau pakai Windows dia 1 ms, tapi kalau di Linux dia 0, sekian, jadi separuhnya daripada, lebih cepat di Linux ya. Terbukti memang kalau misalnya sistem operasi itu kalau ngakses misalnya kayak database gitu ya, dia lebih cepat di sistem operasi Ubuntu ya. Makanya saya inisiasi menggunakan OS ini, OS sistem operasi yang dikatakan mungkin agak ribet menggunakannya ya, tetapi sebenarnya ya kita harus menyesuaikan aja. Nah, jadi ya ketika kita ingin melakukan IP forward ya, maksudnya apa sih gitu ya. Jadi IP public saya yang ini, kemudian IP lokal saya yang ini ya, diperhatikan ini dia. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda juga pakai handphone ya, misalnya Anda aktifkan handphone hotspotnya, Anda aktifkan wifi-nya, kemudian Anda ya directkan dengan handphone Anda ini, laptop Anda ini, maka dia juga nanti akan mendapatkan IP public. Seperti itu dia. Jadi kalau kita lihat artikel ini ya, ada kalanya server. Jadi maksudnya gini, kenapa sih bisa online gitu? Itu misalnya server ataupun laptopnya itu kok bisa online gitu ya, kok bisa di remote gitu, kenapa bisa website itu dibuka secara online? Itu karena ada namanya IP public. Nah, itu tadi dia. Jadi sebenarnya di dunia ini itu ada yang namanya ICANN ya. Mungkin kalau Anda lihat yang namanya siapa sih yang ngatur itu semua, ada namanya ICANN, bagian-bagian untuk network ya, ICANN ya. Sebenarnya di sini network. Jadi ini situs ini mungkin kalau Anda lihat ya, ini luar biasa situs nih ya. Jadi sebenarnya dia itu bisa melakukan koleksi beberapa IP ya. Misalnya di sini Anda lihat sini data protection privasi ya, domain name yang registry. Kemudian kalau kita lihat misalnya domain, artinya bisa diperlihatkan sama kita terdaftar dan semua domain itu di konsep di ICANN ini juga ya. Jadi ini adalah sebuah organisasi. Nah, jadi artinya apa? Misalnya ketika kita misalnya buat sebuah server, misalnya kita ingin menjalankan sistem kita, kemudian supaya bisa diakses online, berarti kita harus menggunakan yang namanya domain ya, nama domain. Tapi sebenarnya nama domain ini sebenarnya di belakang itu adalah ada alamat IP gitu ya. Ini sebenarnya ICANN ini kan, ini di belakangnya kan ada IP juga nih. Kalau misalnya ini kita scanning, pasti ada IP-nya ya. Copy, Ctrl C, ping. Ini saya coba. Nah, maka kita lihat di sini alamat IP-nya itu yang ini 192A nih. Kalau Anda perhatikan di sini IP-nya kok unik ya gitu ya, 192.032. Ini seperti apa namanya? Seperti alamat apa? Seperti alamat apa namanya? IP biasa gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kayak punya tadi yang 36 ini mungkin kelas A gitu ya. Tapi kalau yang ini kelas C gitu ya. Tapi ini biasanya kok bisa digunakan kayak IP prepaid gitu ya, artinya IP pribadi. Nah, itu dia ini ya. Tetapi Bapak Ibu, ini belum pasti IP servernya gitu ya. Tetapi bisa juga ini adalah IP modemnya. Jadi di mana keluar data itu, misalnya kalau kita lihat dari topologinya, ya mungkin konten-konten yang saya upload di YouTube, misalnya ada namanya cloud ataupun NAT, kemudian diupload dari cloud ini ataupun NAT ini masuk ke Megarotik, dari Megarotik ini masuk ke hub, kemudian dari hub itu masuk lagi PC, dan itulah terjalurlah semua.
Kalau misalnya kita lihat dari jaringan TCP-nya, misalnya dari jaringan TCP IP-nya, dari data itu kan mengalir dari data yang paling bawah tuh, ya kan? Ada namanya data link, ya kan? Ada namanya physical layer, maka dikatakanlah dia itu adalah network layer, ya kan? Network layer itu misalnya ada Ethernet gitu. Kemudian di atas lagi, ya itulah lapisan TCP dengan IP misalnya. Nah, dari mana ini keluar? Mungkin kalau kita lihat, apakah ini pasti IP servernya? Belum tentu, ya kan? Karena kan berlapis-lapis. Nggak semudah itu kalau misalnya kita ingin mengetahui, ya, ataupun melakukan hacking terhadap alamat IP yang ini. Mungkin inilah alamat IP publik yang ditunjukkan sama kita. Ketika kita buka ini, berarti ini kan sama, inilah IP publik. Inilah IP yang digunakan di sini. Nah, selanjutnya kembali kita ke topik, ya. Kembali kita ke topik yang ini, mikrotik, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini susunan topologinya seperti ini dia. Yang pertama itu adalah ada internet, ya. Internet itu tipe yang saya katakan tadi, ini sebagai modemnya gitu ya. Katakanlah modem Windows, pokoknya ISP yang lainnya, ada Indosat, ya, ada Telkomsel, ada Excel, ada, ya, dan segala macam lah berbagai ISP di Indonesia misalnya. Dari internet, ya kan, kemudian turun ke mana? Turun ke router. Inilah jenis hardware-nya, ya. Misalnya daripada router board, misalnya kita kan biasanya pakai OPA, ya, CHR ataupun cloud hosted router, ya, artinya yang kita sudah cloud, yang sudah kita buat OVA-nya, kemudian kita masukkan ke dalam virtual box seperti yang ini mungkin Anda lihat ini, ya, mikrotik seperti ini. Ini pun sudah saya upload juga sih di YouTube, bagaimana cara mendownload, ya, memasukkan mikrotik ke dalam, juga bagaimana cara memasukkan Ubuntu ke dalamnya. Ini sudah saya upload semuanya di YouTube. Kalau misalnya Anda mau praktek menggunakan sistem operasi Ubuntu, kemudian Anda juga berpraktek cara simulasi jaringan di sistem operasi Ubuntu, sudah sebagian saya upload, ya, mulai dari instalasi sudah saya upload. Oke, kembali kita ke topik, ya. Saya terlalu banyak ngeles, ya. Intinya gini. Sekarang gini kan, ini sebuah server nih. Jadi server ini, ya kan, server ini bisa diakses dari internet, kan gitu. Artinya bisa keluar. Jadi mungkin dari handphone diakses. Katakanlah misalnya di server itu ada sebuah website gitu, dari handphone bisa diakses, ya. Kemudian bisa diakses dari mana lagi? Pastikan ini jaringan lokal nih, jaringan lokal. Kalau ini sudah pasti bisa ngaksesnya gitu. Dari sini ngakses ini kan sudah pasti bisa, karena kan lokal. Kalau kita lihat kan alamatnya kan satu keluarga, ya kan, 192.168.024. Ini juga sama, ya, ini 10 aja. Hanya host ID-nya saja yang berbeda. Jadi di sini juga dijelaskan agar server bisa diakses dari internet, set forwarding di router mikrotik dengan fitur firewall NAT. Jadi di bagian menu, ya, bagian menu IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Kalau kita lihat dari sisi di Winbox seperti ini gitu, ya. Nah, di mana dia? Yang pertama itu chain-nya, ya. Di chain-nya itu destinasinya. Emang mau diarahkan kemana? Ya kan, destinasi. Kan destinasinya ini kemana nih? Destinasinya itu ke alamat IP public yang ini. Jadi sebenarnya IP public yang ini adalah, kalau kita lihat dari yang ini adalah 203.123.123.1. Kemudian nanti, ya, IP destinasinya itu yang ini, ya, diatur sebagai IP destination address. Kemudian protokolnya itulah TCP. TCP itulah Transmission Control Protocol. Jadi kalau misalnya Anda jelas lagi, kok apa itu TCP gitu, ya. Jadi kalau misalnya di jaringan komputer 1 itu pun sudah dipelajari, ya. Misalnya TCP IP, ya. TCP IP itu berada di layar mana? Kalau kita lihat di sini, layarnya itu adalah di bagian mana? Di bagian TCP IP itu, inilah dia protokolnya. Dia harusnya berada di transport, ya, di bagian transport. Kalau kita lihat tadi, pokoknya dia itu, ini kan arsitekturnya sebenarnya TCP IP 4 layer model. Ada application, ada transport, ada Ethernet, ya. Kalau internet itu kan di IP, ya. Internet protokol, ya. Kalau network itu misalnya Ethernet gitu. Kalau kita lihat dari sisi susunan daripada layernya, yaitu bagaimana terjadinya komunikasi data. Kalau kita lihat di sini, ya, tujuannya kemana?
pertama chainnya itu apa dulu gitu, DSTnet kan destination ya, kemudian DST address, tujuannya itu ke alamat mana, ke alamat IP public. Jadi nanti alamat IP public kita yang kita masukkan sini. Kemudian protokol yang bukan tentulah TCP ya. Kemudian destinasi port ya, tujuan portnya itu kemana. Jadi portnya itu sebenarnya yang membuat pembeda, portnya itu adalah 80 kalau misalnya Anda ketahui, port 80 itu port website HTTP ya. Ada namanya HTTP, ada namanya HTTPS. Ini contohnya misalnya stmik bodydharma.ic.id. Kalau Anda lihat di sini, ini masih ada tanda silangnya, apa, tanda garis, ada gembok, ada garis. Ini sebenarnya masih HTTP ya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya inilah HTTP ya, HTTP ini dia. Ketika saya buka HTTP, maka dia terbuka seperti itu. Ketika saya buka HTTPS, seharusnya ada gemboknya jadi seperti ini. Ini namanya SSL ya, ada namanya secure-nya, jadi tidak yang membedakan sebenarnya. Oke, jadi itu masalah port. Kalau misalnya dia HTTPS itu adalah portnya adalah 443, kalau misalnya HTTP itu adalah portnya itu 80. Makanya ketika kita lihat di sini misalnya NAT rule ya kan, itu actionnya itu destinat ya, kemudian to address, alamat IP servernya. Jadi tadi yang tujuannya itu alamat IP publiknya ya, kemudian actionnya itu adalah alamat IP server yang ini di alamat IP server yang ini, iya kan. Selanjutnya portnya itu 80. Jadi sini juga dijelaskan katanya sekedar tips jika tidak yakin dengan port dan protokol yang digunakan di server, bisa dikosongkan terlebih dahulu. Dengan begitu semua traffic akan di forward ke server. Jadi bisa dikosongkan dulu, nanti kalau misalnya sudah kita akses bisa kita cek lagi portnya, kemudian baru nanti kita masukkan terlebih dahulu ke belakangan gitu. Jadi bisa nanti dimasukkan ataupun di forward portnya ya, seperti itu dia. Kemudian ya sebenarnya kalau misalnya sampai di sini ini kayaknya sudah bisa diakses ya, bisa diakses dari internet gitu ya. Nah begini dia, kalau yang ini misalnya ini sebenarnya nggak usah ya, sampai sini sebenarnya sudah bisa diakses dari luar gitu. Nah misalnya saya contohkan, misalnya di ini jaringan misalnya saya buat misalnya ya, saya contohkan misalnya jaringan di kampus ini. Saya buka dulu Winbox saya, mungkin kalau Winbox lebih enak Anda lihat ya. Oke, sebentar ya. Kayaknya lebih seru gini aja deh. Saya buka aja ini implementasi dulu di sini ya. Saya buka dulu simulasi saya, nanti bisa Anda ikuti GNS3 ya. Saya coba simulasi. Ini saya buat misalnya sini judulnya adalah forward ya, forward. Oke, kemudian forward IP port ya. Ini saya buat seperti ini. Saya masukkan dulu sistem operasi ke dalam ya. Cara masukkan sistem operasi mungkin sudah saya jelaskan juga, ada juga di YouTube saya buat ya, video-video sebelumnya. Ini masih kosong, yang ada masih mikrotik. Yaitu caranya view, edit, kemudian preference, lalu di sini ada VirtualBox PMS, kemudian kita new kan di sini. Nah, di sini karena sudah 2, saya new kan. Saya masukkan Ubuntu ke dalam. Ya, use as a link based PM, kemudian finish ya. Nah, selanjutnya di sini saya lihat dulu, edit dulu network. Oke, cuma satu Ethernet. Oke, mungkin sampai sini saya okekan. Lalu saya okekan sini. Kemudian sudah masuk di sini kan. Kemudian mau saya coba nih cloud, kita coba pakai cloud. Jadi ini kita anggap tadi adalah sebagai modemnya ya. Kalau kita lihat dari apa tadi, topologi yang dibuat di mikrotik.co.id tadi. Kemudian ini adalah hub ya, kemudian ini adalah
PC, saya contohkan PC lah sini 2 ya, katakanlah ini PC-nya, mungkin ini ya sebagai servernya gitu ya, atau ya. Oke, sekarang ini misalnya mau saya hubungkan ya, MikroTik 1 ya. Jadi dari MikroTik ini tadi dari modem, sebenarnya dia kan turun dari modem sebenarnya ya. Dari topologi yang kita lihat ini modem ya, langsung dia sebenarnya sini dari internet ataupun dari modem turun ke router. Seperti itu kita buat dari switch ya, atau switch ataupun hub. Ini sekarang saya hubungkan seperti ini, kemudian kita hubungkan dari jadi kalau misalnya ini Anda terhubung melalui WiFi, pilih WiFi ya. Kalau saya pakai kabel, pilih pakai kabel. Ini saya pakai NFP ya. Jadi bagaimana munculkan ini? Ini pun sudah saya jelaskan, yaitu configure ya. Di sini ada nih ya. Ini kita pilih misalnya. Oke, saya cancel, kemudian saya sambungkan dulu dari sini masuk ke sini, ke routernya ya. Oke, dari sini kemudian masuk ke Ethernet 1, lanjut dari sini Ethernet 1 masuk ke PC 1. Dari sini, jadi kalau dia masih hijau berarti masih sudah terisi gitu ya. Ini saya masukkan ke server. Oh, di sini ada masalah nih ya. Apa masalahnya? Error will create link is already adapter, please remove it. Hello ya. Mungkin apa masalahnya nih ya? Configure dulu. Apa masalahnya? Start dulu nih. Start, kemudian network hello. Di hello kan dulu, coba. Oke. Kemudian coba kita sambung dulu dari sini menuju ini. Mudah-mudahan bisa. Oh, begitu caranya ya. Jadi ketika Anda berjumpa seperti itu, lihat aja bahasanya. Kalau misalnya Anda mengerti lognya, ya misalnya kan lognya ditubuhkan di sini, ya kan? Error line, apa namanya? Error while creating link. Berarti ada masalah dalam penyambungan. Attachment not is already configured on adapter 0. Jadi please remove in allow virtual box. Itulah dia. Anda tahulah ya. Oke, baik. Seperti ini sekarang topologi yang sudah selesai saya buat ya. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita lakukan start ya. Kita lakukan apa? Starting. Mudah-mudahan hijau semua ya. Ya, satu lagi hijau. Routernya harus hijau, mudah-mudahan. Kita tunggu dulu. Memang kalau kita melakukan simulasinya agak berat ya. Ini sudah resiko. Jadi karena apa? Karena kita membuat beberapa mesin di dalamnya. Sekarang ini sudah berjalan, routernya sudah berjalan. Kalau kita lihat di VirtualBox ini harus ada running, ada 2 ya. Satu sistem operasi Ubuntu, satu lagi adalah CHR ataupun router yang kita gunakan di sini. Ini sekarang lagi jalan nih. Ini kita lihat nih, MikroTik sudah oke. Kemudian ini lagi jalan tadi ini. Jadi yang pertama di sini sebenarnya yang paling penting itu adalah di router nih ya. Oke ya, di router ini saya coba MikroTik login itu apa? Admin. Kemudian password itu kosong, nggak usah diisi. Kemudian kita lihat dulu IP ID print. Ternyata sudah ada IP-nya. IP ini adalah IP bawaan internet ya. Jadi direct dari sini tadi dia. Kalau saya misalnya kecilkan ini IP AD. Nah, ini dia. Di bagian nih. Jadi kalau saya ping ke sini bisa tidak? 77. Ya, saya ping ke 86 coba. Ping 199 86. Ya, nggak apa-apa, time out ya. Yang penting kita ping dulu ini, ping google.com. Bisa ya. Yang penting dia bisa. Sekarang gini, kita buat dulu alamat lokalnya, interface ya, print. Sekarang yang masuk itu adalah public ya. Public itu adalah ether ini 1 ya. Oke. Baik. Sekarang kita masukkan dulu IP apa namanya?
IP address address. Jadi kalau yang 80 ini adalah dari modem tadi, dari cloud ya. Kemudian yang Ether 2 itu ke hub. Yang Ether 2 itu adalah ke hub. Nah, satu misalnya kita masukkan sini, kita contoh misalnya alamat, kita buat aja lah versi kita ya, 100.101/24. Interface-nya adalah berapa? Interface-nya itu adalah Ether 2, karena Ether 2 itu yang disambung di sini. Ini kan Ether 2 nih. Kalau saya hidupkan ininya, ini adalah E0, tapi di mikroti nanti Ether 1 namanya. Kalau yang ini E1 berarti adalah E2. Oke, saya lanjut. Ya. Pokoknya kita tahu letaknya di mana kita colokkan kabelnya, kemudian itu kita konfigurasi. Ini kita buat di Ether 2. Oke, kemudian IP address print harusnya sudah masuk. IP address print. Nah, itu dia ya. Ini dia. Ping ya. Ping 11101. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya, ya kan? Kita buat aja ini adalah apa namanya? Kita lakukan pengaturan DHCP ya, pengaturan DHCP. Caranya adalah kita konekkan dulu internet. Bisa nggak dia connect internet ke hubnya itu? Masukkan perintah IP DNS ya, set server, misalnya 888,8844 hello yes, enter. IP DNS print. Nah, ini sudah masuk ini. Dia sudah dynamic sih dari server sebenarnya. Dia sudah mengadopsi dari yang dibuat di jaringan ini ya. Jadi sudah ada. Kemudian IP route ya. IP route print. Nah, ini pun juga sudah ada karena sudah masuk di sini. Kemudian yang penting lagi kita buat yang ini, IP DHCP server network address 100.100.0/24. Kemudian apa namanya? Ini saya buat tanda backslash supaya dia ke bawah. DNS ya, DNS servernya kita buat 100.100.101. Gateway-nya kita masukkan. Kemudian gateway-nya sama juga karena nanti ini akan adopsi sebagai IP yang diberikan di klien ya, IP lokalnya lah istilahnya. Kemudian kita buat di sini adalah kemudian IP DHCP server setup, kita enter, kita buat setupnya. Ether berapa? Ether 2. Ini DHCP address ya, space ini sudah ada ya. Sekarang sudah selesai kita membuat IP DHCP server setup print. Nah, sekarang ini sudah masuk nih IP-nya. Sekarang kita masuk di tujuannya ya. Tujuannya apa sih kita membuat seperti ini? Salah satunya yaitu kita ingin menjalankan sebuah melakukan forward IP. Nah, di mana perintahnya? Kita lihatkan dulu tadi ya. Kayaknya IP NAT-nya pun sudah masuk. IP NAT IP firewall NAT print. Ini ya seharusnya ini belum masuk ya. Kita masukkan IP firewall NAT add, kemudian chain, kemudian source NAT, kemudian out interface. Out interface yang mana? Yaitu adalah Ether berapa? Ether 1 karena dia itu adalah dari lokal ya. Dari modem kemudian exchange-nya adalah masquerade. Nah, ini juga sudah ada tutorialnya saya buat di video-video sebelumnya, bagaimana mengkoneksikan internet ya kan di dalam sistem operasi Ubuntu ataupun Windows. Kemudian kita lihat di sini IP firewall NAT print itu sudah masuk. Ketika kita lakukan ping google.com seharusnya sudah masuk. Kalau di sini sudah bisa ya dalam router ini. Tetapi apakah sudah bisa di klien? Nah, kan itu harus kita uji dulu. Kita coba di klien ini kita coba di klien ini dulu. Kemudian kita konsol. Langsung terbuka di sini. Kalau di Windows biasanya agak lama nih terbuka ya. Tapi kalau di sini klik kanan langsung ya. Langsung ditampilkan dia. Sebenarnya performance daripada sistem operasi Linux ya kan, katakanlah distro Ubuntu ini
ya sebenarnya beda-beda sedikit sih dengan Windows. Jadi kalau Anda mau imigrasi menggunakan ini, ya boleh ya, sangat dianjurkan ya. Ya kebetulan saya adalah sebagai, ya mungkin salah satunya Anda juga masuk mata kuliah sistem operasi sama saya ya. Kemudian saya coba di sini IP, show IP masih kosong IP-nya kan. Kemudian saya ketikkan sini IP DHCP, harusnya DORA, harusnya 100.100.254, kita lihat ya. Oke, kemudian IP show IP. Oke, berhasil. Sekarang saya lakukan ping google.com. Oke, berhasil ya. Jadi sekarang sini berhasil. Artinya apa? Si PC1 ini sekarang sudah koneksi ke internet, kan gitu. Saya lakukan ke gateway-nya. Gateway apa? Gateway modem. Kita anggap modemnya itu tadi ping 199. Kita lihat dulu di modemnya itu, misalnya modemnya tadi kita anggap aja yang diadopsi dari cloud tadi masuk ke Migrotik, IP AD print yang mana 77 ya. Apakah bisa langsung ke 77? Ternyata bisa ya. Jadi sekarang sudah berhasil, PC yang pertama sudah bisa berhasil. Jadi kita anggap 199.199.77 itu IP publiknya ya, IP publiknya nanti yang di sini. Oke, baik, sekarang kita coba yang PC yang kedua, yang ini PC yang kedua, konsol. Oke, langsung tampil. Kemudian IP DHCP harusnya nurun ya, 253. Sebenarnya kalau tanya kok bisa seperti itu Pak, saya pun belum dapat teorinya ini. Kenapa dia langsung 253 gitu? Kenapa nggak D1? Kenapa nggak 2 ya? Mungkin ini juga nanti Anda riset lah ke sini ya, mungkin bisa Anda kembangkan lagi. Kok seperti ini ya pengacakannya ketika dibuat DHCP seperti ini, kok dari 254 ke 253 gitu. Artinya bisa nanti Anda angkat sebagai judul penelitian atau Anda riset. Jadi sebenarnya skripsi itu ya kan, ketika Anda melakukan penelitian dulu baru judul gitu. Judul itu sebenarnya belakangan dapatnya. Ketika Anda meneliti, misalnya meneliti duluan, Anda riset duluan, Anda dapatkan hasilnya dan pasti ada judulnya gitu. Tetapi kalau misalnya judul duluan baru nanti isi, itu yang sangat susah. Bahkan nanti Anda bisa nggak selamat gitu, nggak selamat dalam penulisan ataupun nggak bisa Anda mencapai yang dimaksud. Istilahnya ya nggak sesuai misalnya. Makanya banyak sekarang itu judul duluan baru isi. Makanya banyak mereka yang merombak judul ya, karena mereka tidak bisa mengerjakan isinya. So IP. Ping google.com. Ini kayak 253 deh kan. Oke, sekarang ini adalah virtual ya, PVCS. Sekarang saya coba menggunakan server betulan. Saya menggunakan yang namanya sistem operasi ini. Ini langsung sistem operasinya saya gunakan dulu ya. Ini sekarang saya sudah osboxes.org ya. Ini pun udah saya kasih juga tutorialnya, tadi saya post. Jadi hari ini saya mempost video sekaligus 4 ya. Memang saya tadi buat bertahap dulu, dari tadi pagi jam 11 saya buat video, saya upload. Kemudian lagi sekitar jam 1 saya buat lagi video, saya upload. Kemudian lagi tadi jam 3 saya upload ya. Dan udah ada beberapa video saya upload dalam satu hari ini, ada sekitar 4 video. Jadi kalau tadi yang ini bagaimana sih membuat sistem memasukkan Ubuntu di dalam sistem operasi Ubuntu lagi di dalam VirtualBox, itu pun sudah saya upload ya. Bahkan tadi ada lognya, misalnya ketika kita menginstal JNS3 gitu, ada masalahnya ya kan. Pada saat kita memang saya arahkan tadi, kalau misalnya terjadi seperti ini caranya seperti ini. Jadi tutorial yang saya sampaikan di YouTube juga nggak ada suaranya, jadi suaranya tidak ada. Saya hanya mengetikkan misalnya kok ada gini ya, masalah seperti ini, saya ambil datanya, saya kopikan, masukkan ke Google, saya pun langsung ngoprek ya. Makanya sebenarnya konsep belajar itu Anda bisa kan ngoprek itu dengan cara ngoprek kan gini, cari, modifikasi ya, sama kayak edit gitulah ya. Edit ya, itulah yang buat Anda pintar. Tonton videonya ya kan, kemudian lihat situsnya. Kalau bisa ya Anda saya ngopreknya seperti itulah. Paling minimal Anda itu bisa berbahasa Inggris, atau nggak usah aktif gitu, tetapi Anda fasih. Kalau tak bisa, itu gunakan Google Translate ya. Artinya seperti itu dalam ngoprek ini, supaya Anda itu lebih
lebih giat belajarnya. Karena apa? Karena teknologi yang terbaru ini memang harus disesuaikan sesuai dengan mata kuliah kita ataupun sesuai dengan jurusan kita. Karena ini sangat pesat perkembangannya. Jadi yang ini adalah osboxes.org. Jadi ketika nanti saya menonton video saya, di situ nanti ada situs saya bukain, kemudian ini nanti kodenya yang di copy, ini seperti ini apanya, ini masalahnya. Bahkan tadi saya masuk ke forum-forum juga untuk melihat kenapa terjadi seperti ini gitu. Jadi ya begitulah mungkin cara belajarnya, supaya Anda nanti lebih mudah untuk menguasai teknologi ini, ataupun salah satunya Anda berperan sebagai istilahnya sebagai admin lah ya, admin ataupun pengguna kayaknya udah biasa ya, pengguna Android itu udah biasa. Tetapi ketika Anda misalnya mengotak-atik sistem operasi di Android itu baru memang masuk dalam medium atau ya sudah mulai luar biasa gitu. Itu dia pada intinya. Jadi intinya apa ya, begitulah terjadinya begitulah nanti hadirnya judul penelitian, ya kan? Anda teliti, ternyata Anda ngobrol di sini hasilnya seperti ini, maka bisa nanti dikesimpulan, ini cocoknya judul penelitian ataupun judul skripsi. Itu saran saya sih, karena Anda kan sudah semester 5 gitu ya, bentar lagi nanti semester 6 kerja praktek, bentar lagi nanti ya tinggal nunggu saja ya. Oke, sekarang saya sampai di sini. Saya lihat di sini kayaknya sudah sambungan kemana ya? Kalau dia yang desktop dia seperti ini Bapak Ibu. Ini ada wired, kemudian ada information. Kalau kita lihat di terminalnya apa sih, berapa sih IP-nya? Saya memang lebih doyan pakai terminal. Kenapa? Dari terminal kan istilahnya pertama dari pokoknya lebih enak lah ya kalau sudah terbiasa pakai terminal. Saya pun istilahnya kapal biasa-biasa kali, tapi kalau Anda pakai desktop ya silahkan saja gitu. Tetapi kemungkinan ketika Anda nanti memegang suatu perusahaan gitu, Anda adalah manajemen administrator jaringannya misalnya, Anda menggunakan sistem operasi Linux sebagai servernya, Anda nggak bisa lepas yang namanya terminal nih. Terminal harus Anda kuasai, ya kan? Misalnya saya ketikkan sini IP AD. Ketika saya ketikkan IP AD, ini dia 252. Tadi yang pertama adalah di BPJS tadi 254, 253. Jadi ini satu keluarga tadi semua. Yang menandakan di satu keluarga, lihat net ID-nya 100, kemudian 252. Ini hostnya. Jadi ketika saya ping google.com, ping 100 254 connect. Kemana nih? Ke PC ya. Ke PC mana? Ke PPCS tadi yang di sini. Ini dia. Oke, sekarang gini. Kita kembali ke bagian forward. Maksud kita adalah hari ini adalah melakukan forward ya. Melakukan ya penerusan IP. Kemudian nanti pendalamannya kita bisa membuka website. Misalnya kita membuat server misalnya. Di dalam server itu ada 10 website gitu. Bisa nggak 10 website itu dibuat secara online, tetapi IP publiknya cuma 1? Ini menjadi asik kan? IP publiknya cuma 1 gitu. Bisa nggak diakses semuanya secara online? Pertanyaannya bisa nggak? Bisa, tetapi dengan cara menggunakan router seperti ini. Ada router mikrotiknya sebagai alat forward ataupun modemnya. Bagaimana caranya? Jadi caranya itulah yang membuat kita itu ya istilahnya lebih asik dalam belajar ini. Artinya bisa nanti kita ngobrol-ngabri seperti apa sih, kemudian nanti tertariklah kita membuat sebuah judul penelitian. Oke, sekarang saya coba nih, ya kan? Ini mungkin kalau kita lihat di sini adalah perintah seperti ini. Kita buat perintah terminal nih. Jadi baru lebih asik ya. Perintah terminal bagaimana? Lihat aja. Ini saya buka nih. Saya buka dulu mikrotiknya. Nih. Pertama apa? Kenali IP public kita berapa tadi? 199.199.7. Berarti kalau kita lihat di sini ya, saya agak susah nih ya. Karena saya nggak pakai Winbox ya. Sini? IP firewall, kemudian NAT, ya kan, network address translation. Kemudian chain, add chain destinat, itu ya. Kemudian desti address, yaitu kemana? Ke IP publiknya. Ini kita asumsikan sebagai IP publik, ya kan? 199.
katakanlah kalau sebagai IP modemnya gitu 77. Kemudian protokolnya apa? Saya kebawahkan dulu. Protokol TCP, lalu kemudian portnya adalah 80, kemudian exchange-nya adalah destination ya, destination NAT. Kemudian kemana alamat servernya itu di mana, kan gitu. Kita asumsikan yang di Ubuntu server nih ya, kita asumsikan yang di Ubuntu mana, yang di Ubuntu desktop kita ini tadi, yang ini tadi berapa alamat IP-nya? Kita lihat di sini IP AD yaitu 252 ya sebagai servernya, yaitu sama dengan destination address. Kemudian kita lihat di sini nih to address ya, ke alamat mana, ke alamat 100.100.100.252. Kemudian portnya adalah sama ya, portnya sama dengan to port ya, to port sama dengan 80. Yes, saya enter sekali ke bawah, saya buat di luar seperti ini, backslash supaya dia ke bawah. To port sama dengan 80, kemudian enter. Nah, sudah masuk satu. Seharusnya ini sudah bisa diakses ya ke 252. Bagaimana caranya? Kalau yang ini sebenarnya ini ya, sekedar tips jika tidak yakin. Nah, ini nggak usah dulu, kita coba akses dulu di sini. Seharusnya saya nggak bisa ya, saya pasti nggak bisa melakukan ping kemana, ping ke 100 nih, nggak bisa. 100.100.101 nggak bisa, nggak pasti bisa, karena kan saya dari luar nih, saya harus masuk ke dalam local virtual box saya ya. Ini saya kan sudah pasti ping 100.100.100.25 berapa? 252. Kalau 252 itu pasti ke server ini. Sekarang saya membuat satu server lagi, tetapi saya coba dulu buka di sini. Ini misalnya saya buka ini, kita buka misalnya 100.100.100.252. Apakah bisa terbuka? Ada nggak terbuka sesuatu? Jadi cara daripada untuk memforward sebuah alamat IP, yang alamat IP itu adalah sebagai server misalnya, ya mungkin demikianlah caranya. Kalau tutorial ini sebenarnya, artikel ini sudah membantu kita sampai sini sebenarnya sudah bisa ya. Jadi agar server bisa diakses dari internet, set forwarding router related dengan fitur NAT. Nah, ini maksudnya sudah kita buat tadi. Kemudian forward ini akan melakukan pembelokan traffic yang menuju ke IP yang terpasang di router menuju alamat IP lokal. Jadi itu dah. Jadi artinya apa? Klien dari internet berkomunikasi dengan server meminjam IP public router. Jadi sebenarnya IP public router ini yang dipinjam, tetapi yang diadopsi dengan yang menggunakan modem ini. Kita sebenarnya membuat IP public, IP public buatan kita sendiri gitu ya. IP public itu sebenarnya yang ini, yang beredar di internet. Jadi kalau misalnya kampus ini, itu alamat IP publicnya itu berapa? Cuma satu doang kalau dari internet. Itu kalau pakai IndiHome. Jadi IP public itu sebenarnya dijual sekarang. IP public versi 4 itu sekarang sudah habis, makanya harganya mahal-mahal. Sekarang orang sudah mau berpindah dengan IP versi 6 ya. Kalau ini kan IP public versi 4. Jadi sekarang itu ya mungkin Indonesia belum ikut IP versi 6 belum. Yang sudah menerapkan itu adalah Amerika Serikat gitu. Orang itu sudah menerapkan duluan. Kenapa? IP public versi 4 itu sudah habis. Nah itu dia. Jadi IP yang terhubung ke internet, saya main internet di kampus nih, itu bukan IP prepaid, bukan IP pribadi ini yang sebenarnya keluar gitu. IP pribadi yang saya gunakan ini bukan, tetapi IP public itu yang berkecimpung di dunia internet. Itulah yang mewakili. Jadi dari router itu diolah lagi, dipecah-pecah lagi seperti itu dia. Oke, baik. Jadi ini ya. Sekarang saya buka dulu portalnya ini tadi. Kemudian saya lihat ini Ubuntu yang ini saya buka dulu ya. 100 berapa? 252. Kemudian ya bisa saya berhasil, bisa saya tidak. Kali ini kan
Ya, di sini mungkin nggak berhasil karena kan belum lengkap ya, domainnya belum ada ya. Kalau misalnya yang saya jadikan misalnya yang di sini yang sudah berhasil tapi perintahnya sama ya, itu perintahnya sama sebenarnya. Misalnya saya buka ini yang aslinya, perintahnya sama ya. Kalau misalnya kita lihat di sini tadi, begitulah perintahnya ya, IP firewall not print. Nah, inilah dia yang ini. Ya, jadi sebenarnya ada lagi satu PC lagi yang akan akses. Kemudian kalau misalnya saya ini misalnya yang sudah jadi tapi perintahnya sama sebenarnya, yang ini coba saya buka misalnya mana tadi terminal saya, terminal ini ya, terminal ini dia ya. Ini misalnya Anda lihat, coba SSH kemudian L kemudian admin kemudian 199 1 kemudian P 9221. Apa nih passwordnya nih? SSH L kemudian admin L admin 1 minus P port 921. Nah, ini dia ya, saya enter. Harusnya saya yes kan ya, yes. Nah, seperti itu. Passwordnya itu adalah ini password server ya, ini password Mirotic nih. Ini adalah passwordnya. Ketika saya tulis passwordnya nggak nampak kan? Nah, itulah kalau di sistem operasi Linux tuh nggak nampak ya. Kemudian saya ketikkan sini IP address print. Ini IP yang ada di sini, router yang digunakan di sinilah. Kemudian saya inilah tadi sumbernya ya. Inilah sumber daripada internet yang digunakan di VirtualBox ini. Jadi dari sini puncaknya sumber dari router yang ini. Jadi ini sekarang saya menggunakan router utamanya gitu. Kemudian diseluruhkan ke virtual ya, diseluruhkan ke WiFi, inilah pusatnya. Nah, untuk meyakinkan Anda itu adalah perintah yang sama, saya ketikkan sini IP firewall not print. Coba Anda lihat di sini rule-nya, pasti sama. Ini misalnya ini 80 nih ya kan. Misalnya ini saya buka nih 149. Coba perhatikan yang ini ada. Coba perhatikan chain. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di Mirotic ini, nih perhatikan ya, hampir sama perintahnya. Memang sama, memang sumbernya pun saya lihat di situ di mirotic.com itu, ya di mirotic.co.id. Destinat, lihat nih sama, exchange, destinat, kemudian to address, nih, ya kemudian IP-nya yang ini misalnya IP ini to address ini, itu adalah alamat IP lokalnya. Kemudian IP-nya publiknya itu kita anggap yang ini IP modem ini. Jadi sebenarnya IP modemnya. Jadi kalau kita lihat berlapis-lapis ya kan, dari modem turun ke router, kemudian dari masuklah nanti ke lokal. Nah itu dia. Jadi nggak langsung istilahnya dari misalnya dari server ini turun langsung ke lokal, bukan, tetapi masih berlapis-lapis kalau kita lihat di sini. Jadi ketika ini mengakses sebuah internet misalnya 199 ini ya kan, maka ya sebenarnya yang mewakili 192 ini, tetapi 192 itu pun masih IP privat dari modem. Yang mengakses itu adalah IP publiknya yang saya tunjukkan tadi di my situs apa my IP what my IP address. Nah itu dia. Nah jadi ini perintahnya sama. Jadi untuk pengujian sebenarnya saya nggak bisa melakukan di VirtualBox, tetapi saya ujikan nanti di sini yang sudah dibuat gitu. Nah misalnya 149 ini misalnya 149 ini apa sih? Ini sebenarnya data gitu ya. Yang ini aja lah 65 ini memang udah saya online kan. Ini semua sudah saya online kan ini ya. 199 ini adalah alamat apa? To address ini alamat apa? Lokalnya. Kemudian portnya 80. Kemudian alamat apanya? Modemnya tetap sama. Lihat ini semua desti address ini ataupun destinasi addressnya sama semua kan, 192 1 2 3 4 sama semua. Berarti ada
ada beberapa sistem yang dijalankan di dalamnya, tapi dia cuma satu alamat IP gitu. Nah itu dia. Misalnya tadi yang ini 808165, ini saya buka ya. Ini saya buka dulu lokalnya 199. Kemudian apa namanya 199. Kemudian berapa? Sebentar ya. Ini udah aja ini. Ya, 199 kemudian berapa? 65. Kita lihat alamat IP-nya tadi kan. Kemudian titik 2 8081 enter. Seharusnya dia ke sini. Ini adalah ke cloud. Ini adalah server yang digunakan di sini juga, login misalnya. Nah, ini penyimpanan data-data, misalnya penyimpanan data-data dosen gitu. Jadi dosen itu ada memiliki user satu-satu, dia mengupload datanya ke sini bisa. Dengan secara online, misalnya data-data pentingnya diupload di sini, ya kan? Untuk jaringan lokal bisa gitu ya. Ini adalah di sistem operasi Linux juga dibangun servernya. Nah, ini kan masih offline nih. Anda lihat aja IP-nya. Kalau misalkan Anda masukkan di nomor handphone Anda ini, nggak akan bisa diakses. Bagaimana supaya harus bisa diakses? Harus di-online-kan. Bagaimana cara meng-online-kannya? Itu yang kita jelaskan tadi di simulasi ini tadi. Begitulah cara meng-online-kannya. Ya, salah satunya sebenarnya dari modemnya. Modemnya juga harus di-forward. Ya, semua harus dimasukin ke dalam modem itu. Jadi memang kalau untuk lebih lanjut sebenarnya kita langsung buat misalnya ada alat nih, ada modemnya, pokoknya lengkap semua lah. Ya, nah jadi sebenarnya ini udah saya direkkan juga kemarin itu menggunakan alamat yang namanya alamat situs. Jadi kalau misalnya Anda misalnya buka situs buka misalnya situs internet misalnya ya kan, ping unipbd.ic.id misalnya. Oh ini nggak connect mungkin ya. Ping www.unipbd.ic.id. Nggak connect juga kalau dari sini. Seharusnya kalau di sini pasti connect ya. Oke. Apa namanya? Nih. Ya pun nggak meretik nih. Nih tadi dia yang alamat yang inilah misalnya. 199 kemudian 65. Ini kalau misalnya masih ini sudah di-forward gitu ya. Ketika saya akses di sini menggunakan situsnya, kemarin ini saya minta dimasukkan alamatnya ini ke dalam domainnya situs Budi Dharma. Jadi saya nempel, tetapi servernya di sini gitu, bukan di hosting. Anda harus tahu bedanya. Ketika saya membuat sebuah website, saya upload dia ke dalam hosting, itu kan berbeda. Ini saya buat servernya di kampus ini. Jadi server itu sebenarnya berada di kampus ini, tetapi bisa diakses secara online. Nah ini misalnya cloud, ya, cloud.unipbd.ic.id. Nah itu alamatnya. Nah ini dia. Ketika Anda misalnya buka ini akses di laptop Anda, atau di handphone Anda, pasti bisa Anda buka nih, iya kan? Jadi ini sebenarnya kalau kita pingkan ini sebenarnya ilmu hacker ya. Ini saya pingkan ini, saya buka misalnya terminal baru, saya tambah nih ya, ping, paste sini. Pasti Anda tahu nanti di mana jalurnya nih. Ini saya hapus dulu. Kita coba ya. Biasanya kalau ping diri sendiri sih apa? Ini dia. Coba Anda lihat nih. Anda lihat nih, pingcloud.com. Coba lihat alamatnya 369027191969. Coba kita cek di sini. Kita cek di sini. Ini dia. 3690271169 berapa? 169. Terbukti ya. Bisa kita analisa servernya itu berada di kampus ini. Dan masih banyak lagi aplikasi ataupun sistem yang saya buat di sini ya. Itu servernya di sini tetapi bisa diakses secara online. Jadi kebetulan kenapa situs itu belum di-online-kan semua, karena mengingat bandwidth di Budi Dharma ini di kampus kita ini belum besar dan belum dedicated ya. Artinya belum sebanding upload dengan download. Jadi ketika kita akses mungkin memakan ya lambat gitu. Itu dia. Jadi makanya kebanyakan mereka situs kita itu diupload di dalam hosting atau di post di hosting, kita nyewa hosting gitulah istilahnya. Itu dia.
Jadi Bapak Ibu, seperti itulah caranya untuk memforward untuk memforward sebuah server lokal supaya bisa diakses secara online. Jadi prakteknya tadi bisa Anda praktekkan seperti demikian. Yang ini tadi, ini adalah sebagai dasarnya. Tetapi untuk lebih lanjutannya, lebih advance lagi, itu nanti ada pengaturan modem pengaturan dan modem, pengaturan panelnya. Jadi di sini memang saya buat juga di dalam server ini ada server panelnya juga. Kalau misalnya Anda pernah namanya cPanel, seperti itulah dia dalam pengaturan hosting. Misalnya kalau misalnya Anda lihat ini misalnya SID, Pagment.id, ini juga kalau Anda lihat seperti ini, inilah sebuah website, ini adalah blog saya. Anda lihat kalau misalnya ini, ini juga kalau Anda cek pasti server Anda tahu di mana. Jadi kita nggak nyewa gitu tetapi menggunakan server sendiri. Jadi itulah caranya untuk memforward sebuah alamat IP ataupun server ketika server itu mau kita online kan, begitulah caranya kita melakukan forward IP address ataupun forward alamat IP yang memanfaatkan IP public yang ada di kampus ataupun di tempat kita bekerja, karena kan semua itu punya internet, punya modem, punya langganan dengan ISP, bisa kita manfaatkan. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan hari ini tentang forward mungkin sampai sini saja. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silahkan dipraktekkan.